Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asyrafal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamna bihi wa bi uluhi wa bi kufi darajat amin. Kitab bil wal hikmah wal hasan. Kita menerangkan tentang tercelanya marah, kemudian dendam dan hasud. Qala Allah ta'ala Idza'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Ingatlah ketika Allah menanamkan ke dalam hati orang-orang kafir kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan memberikan ketenangan kepada Rasulnya juga orang-orang mukmin. Dalam ayat ini, surat Al-Fatah ayat 26 ini, Allah menjelaskan yang mencela orang kafir dengan bagaimana mereka menampakkan kesombongan, yang kesombongan itu adalah terbit lahir dari marah, ya. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah, kemudian oleh Allah diberikan ketenangan ke dalam hati. Tenang itu akan mempertahankan kecerdasan, sementara marah itu akan menghilangkan kecerdasan. Ya, coba saja, saya punya dulu Pak, punya teman namanya Abdul Karim. Ini orangnya cukup kalau marah, lalu saya main campur sama dia. Sama-sama bodohnya Pak, saya bodoh, dia bodoh, tapi saya selalu menang. Padahal kebodohannya sama Pak. Kadang dia menang, kadang saya yang menang gitu. Tapi akhirnya saya ngerti, saya selalu mengalahkan. Apa yang membuat dia kalah terus? Saya ledekin Pak. Jadi kalau diledekin dia kosong, dia marah. Nah kalau marah hilang pinterannya. Orang lagi marah, makanya beda dengan orang yang nggak marah, karena kecerdasannya dipertahankan, sehingga Nabi mengingatkan kepada kita untuk menjaga emosi kita, jaga amarah kita. Warna Abu Hurairah anna rajulan qala, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, murni bi amalin aqli. Hai Rasulullah, suruhlah saya melakukan satu amalan, tapi jangan banyak-banyak. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Ya biasa kita ini kan begitu, inginnya amalnya sedikit tapi mustajab. Ya, begini kan begitu jemaah Allah. Saya dulu pernah ada yang bertanya, Ustaz katanya, bagaimana supaya saya ini kalau ada pengajian begini jadi nangkapnya gampang, hilangnya susah. Yang saya alami itu sebaliknya, nangkapnya susah,
hilangnya apa. Jadi kalau Ustaz terangkan tuh benar-benar masuk. Tapi nanti begitu pulang udah lupa Ustaz mau apa tadi. Iya, itu sih kata saya penyakit turunan. Wabah yang merata banyak orang begitu. Lalu saya cerita, kata saya dulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah nanya kepada Rasulullah, aku mengadu kepadamu tentang bebelnya otak saya. Ya. Kalau orang menjelaskan tentang ayat-ayat atau hadis 10, saya hanya mampu menangkap 4. Jadi yang begitu itu kata beliau bebel. Bebel apa bodoh itu? Bebel ya. Jadi kalau orang membacakan 10 hadis misalkan, ke Sayyidina Ali itu cuma mampu menangkap 4. Mau 10, 20, 30 yang dia tangkap itu cuma 4. Kata saya itu bukan bebel, cerdas gitu. Ya, tapi kata beliau bebel. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan begini, Ali, kau amalkan, kau sholat hajat selama 7 kali malam Jumat, ya 7 kali malam Jumat begitu. Kalau nggak bisa ya 5 malam Jumat. Nah itu setelah dilakukan oleh Sayyidina Ali, kecerdasan Sayyidina Ali itu naik Pak menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau orang membaca 100 hadis, itu 40 hadis beliau hafal. Nah begitu saya sampaikan, mencoba tarik semua. Boleh itu tidak bisa, boleh baik. Apa sholatnya? Sholatnya 4 rakaat dan Allah. Yang pertama rakaat pertama baca surat Yasin. Rakaat yang keduanya baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat ketiganya baca surat Dukhan. Rakaat yang keempatnya baca surat Al-Mulk. Kata saya, siap. Apa enggak ada yang surat pendekan Ustaz? Nah itu yang begitu. Tadi saya katakan ingin yang majelis gitu Pak, ya. Tapi ya jangan banyak-banyak. Dari dulu Pak yakin begini dari dulu. Kata saya, nah amalkan itu, hafalkan 4 surat. Nanti menjelang salam baca doa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma'ubaidani warhamni atakallafa ma la ya'dini warzuqni husnul nadhari fi ma yurdika anni dan seterusnya Pak. Ya. Bagi Bapak yang mau mengamalkan, boleh hafalkan dulu 4 suratnya. Nanti kalau sudah hafal, ya nanti Ustaz tinggal doanya saya tulisin. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang minta. Iya belum ada yang minta doanya itu. Ya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, la taqdam, jangan pemarah. Itu Pak, la taqdam dengan jangan pemarah. Orang itu mengulang lagi cuma ada kalau la taqdam. Tolong Rasulullah ajarkan, suruh saya mengamalkan sesuatu, tapi jangan banyak-banyak kata Rasulullah. La taqdam, jangan pemarah. Itu aja. Ya. Itu aja jawabannya. Waqala Ibnu Umar, waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisra'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsa indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang perkasa itu kata Rasul bukan orang yang dia ini kuat dalam main banting, dikerubutin kroyok 5-10 orang menang, bukan itu kata Rasul yang kuat. Tapi orang kuat itu adalah orang yang memiliki dirinya indal betul ketika marah, mampu menguasai dirinya saat dia marah. Dia kuasai. Sebab kalau orang
bisa menguasai dirinya ketika marah, maka airnya akan dijaga oleh Allah, ditutupi. Tapi orang yang tidak mampu menahan amarah, maka akan dibuka. Sebab marah itu pengaruhnya ke mulut jadi kasar. Ya, istrinya aja disebut sugel. Kalimat itu kan gak bagus kan? Ya, istrinya sendiri gitu. Nah, karena ini pula dalam Islam itu kan Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halal ilallah ta'ala." Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Nah, siapapun juga berpikir, oh barang halal dibenci, bagaimana ini? Emang ada barang halal dibenci? Ya, namanya halal ya sudah, nggak ada yang jelek. Tapi Nabi mengatakan abghadul halal, barang halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Ketika masih suami istri, si suami akan tutupi aib istrinya, nggak diceritain ke orang lain. Kita yang namanya laki suami ditutupi aib kita oleh istri kita. Coba kalau bercerai, lain kan? Aib kita itu dibongkar semua bisa-bisa sama dia. Begitu juga mungkin kita laki-laki. Nah, jadi bukan perceraiannya sebenarnya yang dibenci oleh Allah, tapi akibat dari perceraian. Kenapa bisa diungkap itu aib semua? Karena adanya marah di dalam hati. Ini masalahnya di sini. Jadi begitu ya, Allah kata Rasulullah. Jadi yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam masalah, dan ingat orang yang mampu menguasai dirinya. Pengaruhnya lagi marah, ke telinga susah dinasehati. Orang cakap jadi jelek kelihatannya. Pengaruh ke tangan akan ingin menyakiti orang yang bikin marah. Itu apa namanya? Dan gelisah. Hidupnya juga. Ini biasanya kalau sholat kita kemudian salaman karena kita lagi benci, lagi marah sama dia. Akhirnya kita nggak salaman, daripada salaman sama dia, mendingan nggak salaman semuanya. Coba. Ya. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah akan tutupi auratnya. Allah akan tutupi auratnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-ghadab yusiru liman kama yusiru syirul asal. Marah itu bisa merusak iman sebagaimana empedu merusak madu. Ya. Madu kayak apa manisnya? Teteskan coba empedu, hilang semua rasa manisnya. Begitulah apa namanya bodoh. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ayu syai'in asyad, apa yang paling mengerikan? Ya, kata Rasulullah SAW, ghadabullah, yang paling mengerikan itu marahnya Allah. Enggak ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh orang mukmin dibanding dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat itu bertanya, "Fama yuqiduni an ghadabillah?" Lalu apa yang bisa menjauhkan saya dari marahnya Allah? Kata Rasulullah, kalau kamu tidak ingin dimarahi oleh Allah, ya kamu jangan suka marahin orang. Ya, kita ingin dimaafkan oleh Allah, tapi kita tidak mau memaafkan orang lain. Kita tidak kita ingin diampuni oleh Allah, ya kita juga harus mudah mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita juga harus mudah memberikan pertolongan kepada orang lain. Ingin ditolong oleh Allah tapi nggak mau menolong orang lain, itu curang namanya. Allah nggak suka itu. Ya.
li akhi. Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi timbal baliknya itu begitu. Kalau kita ingin disayang orang lain, ya maka kita harus menyayangi orang lain. Ini berlakunya bagi semuanya, bukan antara manusia saja, tapi antara kita dengan makhluk, dengan hewan, antara kita dengan tanaman juga sama. Ketika kita menyayangi hewan, hewan kita akan sayang sama kita. Ketika kita sayang pada tanaman, maka tanaman akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, saya mungkin pernah katakan bahwa kalau kita pergi ke Dupang, ya, yang ada ikan apa, lumba-lumba Dupang apa, ya, mana saya belum pernah ke sana. Ya. Nah itu jangan coba-coba kita bohongin itu untuk diberi makan, mengasih makan tapi gak ada ibu pelatihnya malah sekali. Karena hewan gak boleh dibohongin. Satu kali mungkin hewan bisa, dua kali bisa, tapi kesananya jangan harap. Apa punya piara berundar, dibohongin begini kasih makan, turun, kemudian masukin ke kandang, gak dikasih makan. Sekali dia turun, kedua dia turun, tiga kesananya, coba saya, dia gak bakal mau lagi. Karena dia tahu kalau kita ini sudah bohongin dia. Itu hewan Pak. Ya, nggak suka kepada orang bohong, apalagi kita manusia. Coba saja Pak, ya, beli sesuatu 5 kilo atau 4 kilo sampai rumah cuma ada 3,5 kilo, kesel juga. Nah, bohong dapat menyebabkan marah. Nanti ini penyebab. Iblis laknatullah alaihi itu pernah menemui Nabi Musa. Musa, engkau kan kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Tolong tanyakan kepada Allah kalau aku bertobat diterima enggak dan bagaimana cara bertobat. Nabi Musa kata Allah, Musa, siapapun hambaku yang bertobat aku terima, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya, termasuk iblis. Karena Allah itu kan Rahman Rahim, ya. Jadi ini iblis rupanya udah dekat ke surga sama Allah. Nah, kalau memang dia bertobat, suruh katanya dia sujud ke kubur Adam. Begitu disampaikan oleh Nabi Musa, suruh sujud ke kuburnya Nabi Adam, ada darahnya mendidih, meluap otaknya. Apa dia bilang? Dulu semasa dia hidup aku tidak sudi sujud kepada dia, apalagi sekarang sudah jadi bangkit. Marah lagi Pak, gara-gara orang jauhlah begitu dari surga. Iya, gara-gara itu begitu. Tapi bukan berarti kita itu nggak boleh marah Pak. Kapan maksudnya kita ini boleh marah dan kapan kita tidak boleh marah? Iya. Ada orang menghina Nabi Muhammad namanya Kaam kepada Allah, ya. Wah, tukang syair, ahli bikin syair. Cuma isi syairnya itu menghina Nabi Muhammad SAW. Sahabat tak terima. Kenapa? Junjungannya, ya, orang begitu baiknya dihina. Nabi Muhammad memang nggak marah. Nabi dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir. Kenapa? Karena Nabi, ya, karena menyangkut dirinya sendiri. Tapi kalau agama dilecehkan, baik Nabi Muhammad marah. Sahabat dihina, Nabi Muhammad marah. Nah, kalau sahabat dihina, Nabi Muhammad marah, ya, apalagi umatnya jemaah Allah. Ketika Nabi Muhammad dihina, itu marah, sahabat begitu. Malu Rasulullah kesimpulan, ya, dia tukang bikin syair, isinya menghina kau, kami tidak terima, meminta izin kepada untuk menangkap dan membunuhnya. Kata Nabi,
izin diberikan karena memang benar mereka. Ya. Maka mencepat sahabat ini mencari orang namanya Ka'ab. Rupanya ada informasi mungkin saudaranya memberitahu kepada Ka'ab, Bapak Ka'ab segera menemui Rasulullah malam-malam. Itu mungkin pakai kuda, ya, pakai apa namanya saja. Sorban itu kalau di kepala namanya amamah, itu kan ya, imamah itu di kepala. Kalau ditaruh di pundak namanya budak, gitu. Jadi barangnya dia juga ditutupin mukanya, ngadu menghadap Muhammad. Katanya ada orang yang menghina engkau, bikin syair yang isinya menghina engkau. Ya, kemudian sahabat nggak terima dan minta izin untuk menangkap dan membunuh. Benar katanya itu benar. Apakah kau izinkan? Katanya tentu saya izinkan, kata Rasulullah saya izinkan. Oh, akhirnya katanya begini, dibuka ini apa namanya sobatnya terkudanya, ya Muhammad, anaknya Muhammad, inilah katanya aku Ka'ab, if'aldi masyita, lakukan apa yang ingin kau lakukan kepada aku kalau membunuh, tapi izinkan aku memeluk Islam dulu, baca syahadat. Aku udah baca syahadat ya sudah, emang selesai, dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Qul ladzina kafaru iyattaghfiru lahum salam. Katakan oleh Muhammad kepada orang kafir, jika mereka menghentikan kekafiran mereka, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Nah, itu orang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu lagi ramai masalah Muhammad, apa namanya, Aceh atau Kece? Iya, ya. Kalau kita anggapnya. Tapi memang kita harus marah, Pak. Harus marah. Cuma harus hati-hati. Nah, sekarang ini begini lagi di apa namanya dipiara dari Allah. Fokus orang jadi rame-rame ke masalah Muhammad Aceh. Ada masalah lain yang lagi ditutupi sehingga kita mengabaikan itu karena perhatian kita kepada ada sesuatu yang kita memang diinginkan untuk ya. Ya ini politik ya, orang-orang yang begini kemudian dipiara. Jadi rapi terus ya orang. Jadi walaupun kita marah, walaupun kesel begitu, jangan sampai hilang kecerdasan kita. Jadi itu ya Allah. Iblis saja sudah mendekati gara-gara marahnya seperti itu. Lalu sekarang bagaimana cara mengatasi marah? Cara mengatasi marah ini yang pertama, jamaah Allah, kita renungkan, kita pikirkan mengenai akibat yang ditimbulkan karena marah ini, dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menahan amarah. Ya, ini renungkan dulu. Misalnya yang tadi hadis dibaca, siapa yang bisa menahan amarahnya, Allah akan tutup auratnya. Kita akan ditutup auratnya oleh Allah. Artinya aurat di sini aib-aibnya akan ditutup kalau tidak bisa menahan amarah. Masih banyak lagi ya mengenai keutamaan. Yang keduanya adalah tanamkan di dalam hati kita rasa marah, ya, apa namanya, rasa takut akan iqabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya marah Abahudi, saya mau tabukin dia. Kalau saya bisa tabukin Abahudi, Allah nabukin saya, ya, dibanding dengan saya nabukin Abahudi. Ya, kalau kita bisa nabukin orang, Allah jauh lebih bisa lagi nabukin Allah. Nah, bagaimana rasanya kalau kita ditabukin ya? Begitu yang harus kita pikirkan. Ya. Yang ketiganya, ayahdharu nafsu akibatal adawah wal intiqam. Kemudian perhatikan lagi yang keempat, yang ketiganya adalah akibat dari permusuhan dan balas dendam. Tumpul amal itu Pak
Cucunya Tunggul Ametung dibunuh oleh cucunya, karena begitu terus. Ini dari mana Pak? 125 tahun Pak. Itu orang Aus dan Khazraj perang. Aus dan Khazraj itu nama orang Pak, penduduk asli Madinah, namanya Aus dan Khazraj. Itu saudara, cuma yang satu kaya, yang satu miskin. Ini gara-gara ini aja udah akur akhirnya perang. Perang saudara sampai 125 tahun. Nah, lalu orang Yahudi dari Babilonia diusir, lari ke Madinah. 4 golongan Yahudi. Nah, 4 golongan Yahudi ini yang 2 mendukung Aus, yang 2 mendukung Khazraj. Gitu. Sehingga perang ini berkepanjangan terus zaman Allah. Kenapa? Didukung oleh ini, oleh 4 Yahudi ini, yang 2 mendukung Aus, yang 2 mendukung Khazraj. Ya. Jadi mereka ini, si Yahudi yang 4 ini meraup keuntungan dengan perangnya Aus dan Khazraj. Perang itu kan butuh senjata, yang mereka dan sebagainya. Lain orang Yahudi sampai sekarang dengan Allah. Maka kalau ingin laku senjata harus ada negara yang perang. Ya, makanya Amerika itu kalau nggak ada negara yang perang, ya miskin lah, senjatanya nggak ada beli. Ya, maka diciptakanlah orang-orang yang yang seperti itu supaya senjata jadinya laku dari dulu yang begitu. Jadi kalau dia keroknya dikatakan teroris itu adalah Islam, perang dunia korbannya sekian juta, dunia kedua siapa pelakunya? Kan bukan orang Islam. Perang dunia pertama ya bukan korbannya, apa pelakunya, apa orang Islam, bukan orang Islam. Ya, kemudian namanya Irak, coba siapa yang bikin berantakan Irak? Bukan orang Islam. Kuwaitnya begitu juga. Lalu kemudian Syria, Yaman dan sebagainya ya. Tapi tetap kayak gitu dulu. Terorisnya adalah Islam. Kalau mau lihat fakta, mana Islam yang disebut teroris itu ya. Nah, selanjutnya datang Nabi Muhammad SAW. Itu aku akhirnya 125 tahun berperang ini bersaudara lagi. Ya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'aqadakum minha. Dulu kalian berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan mereka. Ya, fa'asbahtum bi nikmati ikhwan, sehingga jadilah kalian semua bersaudara, dilupakan kemudian. Nabi Muhammad SAW kata sahabat Umar setelah Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu saat engkau sujud kami injak tengkukmu, kami lempari dengan kotoran unta, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Ya. Tapi walaupun begitu tidak ada yang keluar dari mulutmu kecuali doa yang baik buat kami. Andai saat itu katanya kau mendoakan yang buruk buat kami, binasa kami semua. Itu beliau Rasulullah kayak begitu ya. Tapi ketika terbuka kota Mekah ya Allah, 10.000 kaum muslimin datang dari Madinah ke Mekah. Itu kata para sahabat, al-yawm yawmul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Hari ini hari balas dendam. Orang Arab kan suaranya gede-gede Pak. Coba kalau ramai-ramai mengatakan al-yawm yawmul malhamah, al-yawm yawmul malhamah, diucapkan 10.000 orang, gemahnya kayak apa yang baru merinding orang dengarnya juga. Orang musyrik ketakutan, gemeteran Pak, habis deh mereka. Hari ini hari balas dendam, hari ini hari balas dendam. Begitu kata kaum muslimin. Rasulullah kemudian berpidato, al-yawm yawmul marhamah, al-yawm yawmul mu'afah. Kata Nabi, hari ini hari kasih sayang dan hari ini adalah hari saling memaafkan.
kasih sayang itu ada dalam Islam. Valentine Day itu ada, Pak, ya, yaitu bulan Ramadan. Bukan antara cewek dengan cowok yang di kebun atau di mana ya berbuat maksiat. Kasih sayang itu saling memaafkan, gitu kasih sayang, saling membantu. Jadi Nabi mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Kita lupakan masa lalu kita, tapi hari ini untuk menyongsong hari esok. Subhanallah. Padahal kurang bagaimana dulu penyiksaan yang dilakukan oleh mereka. Akibat dari akhlak Rasul yang kayak begini itulah maka Allah menjelaskan warqaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Dan kata Rasulullah, aku melakukan apa yang dilakukan oleh saudara Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Saudaranya 10 melemparkan adik kandungnya sendiri, cuma beda ibu, ya. Tuh, diceburin ke sumur. Nah, siang malam gantian saudaranya jaga karena takut kalau Nabiullah Yusuf ini bisa naik dari sumur madu kepada ayahnya, habislah mereka. Ini yang ditakutkan, makanya dijaga. Datang kabilah, Pak. Kabilah ini mau ngambil air, begitu menurunkan. Tiba melihat tambang disambar oleh Nabi Yusuf. Keluar Nabi Yusuf dari penjara sumur, Pak. Ya, merasakan aman dan kira kayak datang 10 saudaranya. Apa kata saudaranya? Ini budak kami yang kami cari-cari, ternyata ini katanya sembunyi di dalam sumur, katanya. Ya Allah, coba kayak apa sedihnya Nabi Yusuf. Baru selamat ya Allah, kirain mau pulang ke rumah, ya, dari penjara sumur. Malah dibawa lagi lebih jauh lagi ya Allah. Ya, saya jadi ingat siapa namanya, Habib Rizik, ya. Nah, begitu udah keluar, tahu-tahunya pindah lagi ke tempat yang lain, nambah lagi. Kata saya di sejarah Yusuf ini, ya, berulang. Begitu takut ketahuan bapaknya ya Allah. Makanya supaya jangan ketahuan bagaimana? Berdusta lagi ya Allah. Dikatakan ini budak, dijual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah sekali oleh mereka. Nabi Yusuf tidak jawab, Pak. Kenapa? Percuma jawab juga. Apa kekuatanku cuma 1 orang dan kecil menghadapi kekuatan besar 10 orang. Di 10 lawan 1. Maka bukan begini cara melawannya, kata Nabi Yusuf, ya. Dijual Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Saudaranya datang ke sana. Kalau itu dipegang kepalanya satu-satu oleh Nabi Yusuf, tapokin, enggak lama. Kenapa? Kekuatan ada di Nabi Yusuf. Ditolong oleh Allah SWT. Maka kalau mau Nabi Yusuf, ya Allah, tapi tidak. Kata Nabi, tidak ada balas dendam, tidak ada caci maki, ya. Lupakan masa lalu, kita tata hari ini untuk menyongsong hari esok dengan lebih baik. Dilakukan oleh para nabi seperti itu, ya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling ini, orang yang kuat itu adalah orang asadukum man ghalaba nafsuhu indal ghadab. Orang yang paling perkasa adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Wa ahlamukum man afa indal qudrah. Dan orang yang paling bijaksana, orang paling sabar adalah orang yang mampu memaafkan orang lain ketika dia berpuasa. Jadi begitu Nabi Muhammad berpuasa, bukan membalas, justru memaafkan mereka. Malu mereka jadinya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ayat tafakkar fi qawhi surati indal ghadab. Renungkan, pikirkan begitu jeleknya rupa kita ketika marah. Tadi yang saya katakan, ya, ada buku. Pikirkan itu, karena pengaruhnya ke mulut bagaimana, ke mata bagaimana,
Lalu juga pikirkan sebab-sebab alladzi yaqulu ilal intiqam. Dengan sebab memperturutkan marah, pikirkan pula oleh kita akibat dari itu semua, yaitu balas dendam. Ini harus dijaga oleh kita. Ini kita jaga. Kita sekarang bisa berbuat begitu. Saya ingat dulu, anak saya nomor 2 itu digigit oleh anak orang yang kontrak di rumah bapaknya. Tubuhnya merah, ibunya nggak terima anaknya digigit ya. Ambil nangis itu anak saya dibawa oleh ibunya. Ya, tuh anakmu katanya digigit sama si anak. Gitu. Sumpah istri saya bawa jelek banget di dalam. Makin marahnya gitu kan. Ya wajar ya namanya orang tua. Mana sih yang nggak marah anaknya digigit sama orang lain kan? Nah saya juga dulu saya begini. Tapi namanya juga bocah Pak. Ya, namanya bocah. Gitu. Lalu saya bilang gini, ya udah namanya juga bocah. Gitu sekarang begini, nanti juga sore udah lagi, ya. Begitu. Hari ini anak kita digigit, mungkin besok atau lusa anak kita yang digigit, anak dia yang digigit. Gak terima istri saya. Kata istri saya, iya besok anaknya mati juga entapin aja. Ya Allah, arahnya bukan main. Iya. Akhirnya saya deketin istri saya. Jadi harus apa ya? Apa harus kayak tabukin itu bocah? Bawanya polisi. Mana modalnya? Kok lagi? Nah, saya tonjok sekali itu jengkang sama dia Pak. Ya. Anak itu bisa jadi fitnah. Hati-hati. Ya. Ya sekarang beginilah kalau ayah tabuk anaknya apa bapaknya nggak terima, dia ribut lah antara orang tua. Anak sih sekarang ribut, nanti siang nanti udah main lagi bareng. Lah kita belum tentu lu setahun aku. Hari ini anak kita digigit, mungkin minggu depan anak dia digigit. Jadi banyak istri saya. Ya, bener Pak, minggu depan anak dia digigit sama anak saya. Padahal saya bukan doain bukan apa Pak, ya. Lagi apa namanya? Dia pilih istri saya. Ibunya Pak nggak marah dan beremut ke saya. Kenapa? Ketika anak saya digigit saya diem aja. Ya dianya merasa nggak enak ya. Tapi saya deketin seolah-olah nggak ada masalah apa gitu. Maka ketika anak dia digigit dia pun nggak marah lagi sama saya. Nah, kalau marah saya sekat-seter Pak. Ya. Iya ini hati-hati orang-orang. Padahal kalau diperturutkan, entah jadinya bagaimana. Ini ajaran agama kita itu luar biasa, ya. Akibat ya, kemampuan menahan ini kemampuan. Ya, tadi awal saya bilang kita terus berlanjutan apa bisa habisnya. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dan Allah melihara iman Islam kita. Allah juga hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah limpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita dan cucu kita dengan dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan larangannya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
ala la ilaha illallah wa yatawaffana alaiha wa yuhaqqiquna bil haqaiqa wa yuziluna tarafiqa wa yatununa min khasi'an ya wa min adzakirin Allah katsiran wa dzakirat fi khairin wa ladfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauba tahsilu kulla hauba wastur lana amrati wa aminir rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la bikrisabin minna il mustafa rasuli nadali kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andar habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi bil badai wa tanai subhanallahi wa bihamdihi salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu